alasannya adalah karena dalam majelis taklim itu harus ada taklim, harus ada pengajaran, harus ada pengajian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak ibu semuanya ingin masuk surga nggak? Ya, insya Allah. Kalau kita pengen masuk surga, syarat masuk surga itu tidak ada dosa. Syaratnya tidak ada dosa. Kira-kira kita ini bersih dari dosa apa enggak? Tidak. Ya, sama berarti ya. Berarti kita semua pernah membuat dosa, pernah berbuat salah. Kalau kita pernah berbuat salah, kira-kira masuk surga enggak? Pede sekali Bu, terima kasih. Tapi nggak apa-apa. Nah, karena memang kan kiai-kiai kita sering cerita, nanti ya kita akan masuk surga, tapi ngicip-ngicip dulu rasanya. Ya, inilah dari kapling satu pindah ke kapling yang lain kan nggak apa-apa. Kita buka dulu ya suratnya, surat Maryam. Surat perawan ini, Maryam. Surat Maryam ayat, surat Maryam itu urutan ke-19, ayatnya ayat 71. Silahkan dibaca. Mana Ibu Andre? Sudah ada. Bu Lasti, Pak. Bu Lasti ya, Bu Lasti. Lastri. Persis nama kawan saya SD dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa waridhuha hatman maqdiya. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa waridhuha kana dzalika 'ala rabbika hatman maqdiya. Tahu maksudnya? Enggak tahu. Wa in minkum illa waridhuha. Apa? Enggak tahu. Makanya tadi dibagikan Quran terjemah supaya nanti ibu di rumah bisa baca ya, bisa baca. Nah, biar sekarang hari ini diwakili oleh Ibu Lastri membaca terjemahannya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Tahan. Dan tidak ada seorang pun di antaramu kecuali mendatangi neraka. Di antaramu siapa saja? Kita semua. Ibu dari sana, tengah itu agak kiri dikit, kiri saya dikit, kiri saya paling ujung juga masuk. Yang di depan masuk mana? Wa in minkum illa waridhuha, dan tidak ada seorang pun di antaramu kecuali memasuki neraka ini. Bapak-bapak yang dalam masuk nggak? Masuk. Ya Allah, kita sama-sama masuk neraka ternyata. Kameramen masuk neraka juga. Tetanggaan juga kita nanti ya. Ustadz Aris Masuk. ayat 72-nya. Ayat 72-nya. Saya nggak mau baca ayat ini. Saya baca ayat selanjutnya aja lah. Lanjut, Ibu, silakan baca. Gak apa-apa, lanjutannya gak apa-apa. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jisiyah. Paham artinya?
Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Tadi semuanya masuk neraka, itu adalah hatmam maqdiyah, sudah kodok dari Allah, sudah ditetapkan oleh Allah semuanya masuk neraka. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi yang selamat siapa? Orang-orang yang bertakwa. Kalau dia sudah dalam neraka dikeluarin nggak? Keluarin. Saya mau pilih yang ini. Sama. Mau ikut? Ayo. Syaratnya apa supaya selamat dari neraka dimasukkan ke surga? Harus bertakwa. Yang ditinggal di neraka siapa? Orang-orang yang tidak Dan bertakwa. orang yang zalim, mana daruz zalimina fiha jiziyah. Kami tinggalkan orang-orang zalim di sana. Biarkan yang zalim-zalim. Kita siapa kita? Orang bertakwa. Amin. Semoga semuanya menjadi orang yang bertakwa. Siap menjadi orang bertakwa? Apa kerjaannya orang bertakwa? Itu dia. Macetnya di sini nih. Mau bertakwa? Mau. Apa kerjaannya? Gak tahu. Gak tahunya semangat sekali. Mau tahu apa itu takwa? Bagaimana kerjaan orang bertakwa yang diselamatkan dari neraka? Kita buka ayatnya ya. Surat ketiga Al-Imran 133-134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. jadi surga disediakan untuk siapa? Orang yang bertakwa. Kata siapa? Allah. Firman Allah mengatakan surga disediakan untuk orang yang luasnya seberapa? Seluas langit dan bumi. Disediakan untuk orang yang untuk orang Islam atau orang Kristen? Mohon tulisannya. Yang punya Al-Quran bukan orang Islam, Pak. Tapi Allah mengatakannya orang yang Bertakwa. Kalau ada orang Islam tapi nggak bertakwa, di mana tinggalnya? Neraka. Harus bertakwa, harus yakin ini. Siapa orang yang bertakwa? Lanjut ayatnya, yaitu, langsung terjemahannya nggak apa-apa karena nanti biar mudah dipahami. Yaitu Alladzina yunfi'una fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. tadi Allah akan memberikan surga seluas langit dan disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Yaitu Orang-orang yang
menafkahkan hartanya. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun itu satu. Orang yang sedekah baik ketika lapang maupun sedang kaya dia mau memberi, sedang nggak punya tetap mau memberi. Berat nggak? Nah, berat nggak? Sedang punya mau memberi, sedang nggak punya tetap mau memberi. Di sini semuanya insya Allah sedekah semua ya. Alhamdulillah. Kalau kadang di sana kadang enggak. Baik di sini ya. Orang Islamnya, orang Islam sebenarnya harus seperti ini. Tetap mau peduli baik ketika lapang maupun siapa itu? Orang yang bertakwa. Dia akan dimasukkan surga. Kalau ada orang Islam pelit, medit, masuk surga apa enggak? Masuk mana dia? Syarat menjadi orang bertakwa yang nantinya akan masuk surga selalu sedekah baik ketika lapang maupun Yang kedua, baca ibu. Yang kedua lanjutannya. Yang itu tadi. Orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan. Orang-orang yang menahan amarahnya. Jadi orang bertakwa ciri-cirinya apa yang kedua? Selalu nahan amarah. Kalau dia suka marah-marah, takwa apa bukan? Ya. Kalau nggak takwa, ngamuk-ngamuk terus, masuk surga apa enggak? Masa pas kita masuk surga isinya orang marah-marah terus. Nggak mungkin surga isinya orang marah-marah. Banyak nggak orang suka marah? Banyak. Di mana biasanya? Di sana. Di rumah ada nggak di rumah? Biasanya bapak-bapak apa ibu-ibu? Mbak, katanya bapak-bapak yang suka marah-marah katanya di rumah. Oh, enggak katanya, ibu-ibu katanya. Saya ikut partai bapak-bapak. Yang suka marah di rumah adalah sama Pak, kita korban. Di kantor ada nggak yang suka marah-marah? Nah, di masjid ada nggak yang suka marah-marah? Ya, kalau dia di masjid marah-marah, masuk surga apa enggak? Biarlah dia tinggal di rumah Allah tapi nggak masuk surga. Jangan suka marah. Orang marah tidak masuk surga. Orang marah tidak akan masuk surga. Kenapa orang marah nggak masuk surga? Salah satunya orang marah biasanya karena ada bawaan kesombongan. Orang sombong itu suka marah karena dia merendahkan yang lain. La yadkhulul jannah, kata Rasulullah, tidak akan pernah bisa masuk surga man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya misqala dzarratin minal kibr, ada secuil kecil dari kesombongan. Waspadalah, jangan ada marah di antara kita. Semuanya senyum dulu, senyum. Nanti kalau senyum semuanya rukun, gak ada marah-marah, masuk surga bareng. Apalagi contoh umat Islam itu harusnya seperti itu, ramah. Islam itu harus ramah, dikit-dikit jangan ngamuk, macet seperti itu. Satu, sedekah lapang sempit. Yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, apa itu? Selalu memaafkan kesalahan orang lain. Diinjek kakinya, oh, saya maafkan. Sekali injek dimaafkan, 2 kali maafkan. Sambil gigit-gigit. Harus saling memaafkan. Kalau ibu-ibu kita, ibu-ibu di rumah suka ngomel-ngomel, marah-marah, bapak-bapak harus memaafkan. Tapi berat. Kita ngomong sekali dia 50 kali.
Tapi harus tetap dimaafkan ya. Satu, orang bertakwa yang dijamin masuk surga, dibebaskan dari api neraka, yaitu selalu sedekah baik ketika lapang maupun selalu nahan, senantiasa memaafkan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat itulah yang disebut muhsin, orang baik. Orang baik. Kalau di dalam Islam itu ada 3 trilogi ajaran Islam. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Ihsan itu ya seperti ini. Jangan hanya Islamnya saja yang naik ke atas, imannya kadang gak jelas, ihsannya apalagi kadang tidak jelas. Iman ada di hati, Islam nampak dalam sosial, ihsan dalam perilaku perbuatan. Iman itu akidah, Allahku, Allah, Tuhanku, Allah yang esa, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Percaya sama malaikat, percaya sama ini, percaya qadar, percaya itu rukun, itu semuanya ada di hati. Iman. Yang kedua Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, nampak dalam sosial kita kelihatan. Orang sholat kelihatan nggak? Hatinya? Nah, harus hatinya dulu apa luarnya dulu? Harus seiringan, tapi hatinya harus ditanamkan dulu. Coba dilihat surat ke-64. Apa? Tagobun. Ayat bukan salah. Surat Al-Hujurat, surat Al-Hujurat 49 ayat 14. Ya, biar tahu surat Al-Hujurat itu urutan ke-49. Ayat 14-nya bunyinya apa? Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil iman wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah tunduk. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui ini contohkan. Ada orang-orang Arab Badui, mereka mengatakan, kami telah beriman. Nah, sekarang kalau saya tanya, terus beriman semua? Kan beriman semua kan? Dulu juga pernah ada seperti itu. Orang-orang Arab Badui, kami telah beriman. Allah ngomong sama nabinya, kul, katakan, kamu belum tapi kamu baru Islam. Islam itu artinya tunduk patuh, walakin kulu aslamna. Kamu baru Islam, kami baru Islam. Kenapa imannya belum? Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Sekarang imannya sudah masuk ke dalam hati atau belum? Apa ikut-ikutan? Nah, kita masukkan. Jangan hanya Islam yang naik ke panggung, imannya juga harus diberesin, hatinya, akidahnya.
Akidah itu letaknya di iman, di hati. Sholat itu iman apa Islam? Islam. Rukun Islam itu di rukun sholat itu di dalam rukun kelihatan oleh mata, kelihatan bisa dipoto orang sholat itu. Hatinya apa yang ada dalam hatinya gak ada yang tahu. Itulah imannya. Kalau dia sholatnya ngucapnya lillahi ta'ala tapi pengen dipuji orang, iman apa bukan? Hilang imannya, akidahnya sudah lepas. Maka harus disusun. Ketika kita mengucap lillahi ta'ala, benar-benar sholat kita lillahi, mengharapkan ridho Allah. Puasa bisa dipotong nggak orang puasa? Bisa. Nggak bisa ya kalau puasanya ya. Cuma ngakunya kan kedengaran. Puasa nggak? Puasa dong. Orang haji bisa dipotong nggak? Di rukun Islam semuanya bisa didengar, bisa dilihat. Orang bersyahadat bisa didengar nggak? Itu namanya zohir. Semuanya zohir. Batinnya ada di Yang bisa nipu iman apa Islam? Yang bisa nipu, bisa untuk kedok, itu iman apa Islam? Islam. Wong ngaku Islam tuh banyak, tapi wong ngaku iman Allah yang tahu iman. Ketahuan hati. Maka harus disusun kembali iman, Islam. Di akhir itu ada output perbuatan, namanya ihsan. Ihsan itu perbuatannya harus mencerminkan keimanan. Ayo lanjutin ayatnya. Iman yang kayak mana, yang seperti apa yang bisa melahirkan ihsan, perbuatan baik. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Selanjutnya tadi 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang, berjihad dalam harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Mereka itulah orang-orang yang Ayat sebelumnya apa bunyinya tadi? Orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Jawab Allah, katakan Muhammad, ngomong sama dia, kamu belum kamu baru tunduk, kamu baru Islam. Nah, bagaimana iman yang benar? Harus masuk ke dalam wujud perbuatannya adalah ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa. Jadi orang beriman apakah cukup dalam hati? Dia harus mewujud dalam perbuatan, namanya ihsan, perjuangan, jihad. Bentuknya apa? Harta dan jiwa. Harta itu apa? Harta itu kepemilikan kita yang ada di luar tubuh kita. Harta saya, ini harta saya. Peci ini harta saya di luar tubuh saya. Nah, ini namanya harta. Kepemilikannya ada. Jiwa yang mana? Yang di dalam ego saya, kepentingan saya. Harus direlakan, harus diperjuangkan, harus berani. Barulah dia kalau berani berkorban dengan harta dan jiwa, baru disebut orang yang beriman. Kalau orang
beriman, berjihad dalam harta, bentuknya apa? Sedekah tadi. Ada anak yatim, ada fakir miskin, ada orang tidak mampu, ada orang membutuhkan, ada orang yang perlu disantuni, ada orang yang perlu ditolong, ada anak yang perlu diasuh, ada orang sakit yang perlu dijenguk, ada orang yang punya hutang harus dibantu juga. Nah, jadi ini yang kadang agak lepas dari kebiasaan umat Islam. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu ada namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah itu salah satu isinya, jika ada orang mukmin berhutang, mukmin lainnya membantu meringankan hutangnya atau menyaurnya. Ada nggak di kita umat Islam Indonesia? Harusnya ada. Kalau kita mengikuti sunnah Rasul, harusnya ada. Kalau ada orang berhutang, dibantu. Punya utang berapa? Sini aku tambah. Tapi enggak, kadang malah jadi omongan. Tapi wah kayak gaya nih. Iya kan? Mak-mak biasanya seperti itu, apalagi mak-mak arisan. Itu mak-mak arisan. Kalau pengajian kan enggak kan? Pas di pengajiannya, pas balik ke rumah, ulang lagi. Iku gaya nih ngecat tembok, boys. Utang yang sahur-sahur. Kan biasanya seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Banyak Jawanya kan ini ya. Masih ingat ini falsafah orang Jawa? Sangkan paraning dumadi. Wah, masih ingat nggak? Ada yang ingat? Sangkan paraning dumadi itu artinya dari mana kita dan mau kemana. Atau dalam bahasa Arab disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya sangkan paraning kita dari Allah akan kembali insya Allah ke pastinya ke Allah. Contoh pemakaian itu adalah apa namanya tahapan-tahapan kehidupan kita. Tahapan itu kalau dalam budaya Jawa itu harus berurutan, nggak bisa loncat-loncat, harus berurutan. Bisa nggak langsung mati tanpa lahir? Nah, ada urutan-urutannya. Ada juga dalam kehidupan itu yang ada hierarki urutan itu, yang tata tertibnya, disiplinnya itu diajarkan juga di Jawa. Contohnya seperti ini. Kalau masih ingat, oi dayuwe teko, masih ingat? Hah? Masih ingat Bu? Masih. Oi dayuwe teko, oi gelarne kloso, oi klosone bedah, oi jadahe bolo, jatahe mambu, asu menang. Woi asune mati, keter no kali. Itu hierarki jaga Bu, itu harus berurutan Bu, nggak boleh loncat itu. Woi dayuwe teko, woi papakno asu. Macet. Loncat itu nggak boleh, nggak tertib itu namanya, nggak disiplin. Woi dayuwe teko, woi buat dong kali. Itu tata tertibnya harus seperti itu. Itu boleh diajarkan ke anak-anak itu buat nyanyian. Itu sebenarnya ya seperti itu. Hidup itu sesuai tatanannya, tak sesuai bait-baitnya. Itu namanya tartil. Nah, kita hari ini setelah belajar Quran juga harus tartil. Itu ngecek masih ada Jawanya apa enggak itu. Oi, dayuwe teko. Oi, pakakno asu. Ada. Kapok ya.
Balik lagi, kita dijamin masuk neraka, pasti masuk neraka. Tapi Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Satu, orang yang sedekah baik ketika lapang maupun selalu nahan amarah. Nanti sampai di rumah ditahan. Apalagi namanya bapak-bapak itu ya, kalau sudah kena bapak-bapak, wong lanang itu kalau sudah sibuk dengan mainannya itu lupa. Mainan lanang, wong lanang itu biasanya ya kalau seneng motor ya autek motor terus. Gimana? Kalau dia seneng mancing terus, gimana? Itu ya. Kalau dia seneng manuk, urus autek manuk terus. Ya kan ada yang paling terkumpul gitu ya. Dan kalau laki-laki sudah sudah sibuk dengan mainannya, itu biasanya kupingnya agak budek. Pak, atus pak, ngurus manuk nih, masih sibuk sama mainannya. Pak mangan pak, yo, iyo nih, tapi nggak datang dia itu, leres boten. Dia akan agak mulai pendengarannya mulai berkurang, bahasa nenek moyang kita budeki. Semua laki-laki seperti itu, saya juga. Nanti punya anak lanang ini, kalau sudah main dipanggil juga gak akan datang, susah. Dia sibuk dengan mainannya. Nah itu harus sabar, harus tahan amarah. Ya Allah, didungahno kalau bisa kan. Ya Allah, muka-muka kupingnya kebuka. Selalu sedekah baik lapang maupun sempit. Dua, nahan amarah. Yang ketiga, menafkahkan senantiasa memaafkan orang lain. Di sepuro, dimaafkan. Orang yang memaafkan inilah nanti yang hatinya akan bersih. Itulah yang disebut orang yang berbuat baik. Boleh kalau mau digabung lima-limanya boleh. Selalu segera mohon ampun, sedekah lapang sempit, nahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, berbuat. Ayo coba. Satu, segera mohon, nahan, segera mohon ampun. Harus tartil, harus urut sesuai tahapan tadi. Nanti masuk dimakan nasu ini nanti. Satu, segera mohon ampun. Dua, sedekah lapang sempit. Tiga, nahan amarah. Empat, maafkan kesalahan orang. Empat, lima, berbuat baik. Selalu berbuat baik. Boleh dibuat 5 seperti itu, boleh, biar kita mudah ingat. Kenapa? Saya ambil yang 3 aja ya. Kenapa kita harus bertakwa dengan model ini? Karena inilah 3 inilah yang memberikan ampunan. 3 inilah yang bisa membuat Allah mengampuni dosa kita. Makanya dibebaskan dari neraka gara-gara 3 ini. 1, apa tadi? Ampun. Yang kedua tadi apa? Ambil 3 yang tengah. Sedekah ketika lapang sempit. Coba dibuka. Ngapa sedekah lapang sempit kok bisa menghapus dosa? Bener apa tidak? Bener apa enggak? Leres nama mboten? Surat kedua Al-Baqarah ayat 271. 2 Al-Baqarah. Surat pertama itu Al-Fatihah, surat kedua Al-Baqarah. Nanti majelis taklim ini pintar semuanya. In tubdus sadaqati fani'im. In tubdus sadaqati fani'im ma hiya wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum
syi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Boleh nggak sedekah ditampakkan? Tidak. Ayo, boleh nggak ditampakkan? Ya, coba ulang lagi, Bu. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Boleh nggak menampakkan sedekah? Tidak. Hah? Coba ulang lagi, Bu. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu adalah baik. Jadi boleh nggak menampakkan sedekah? Boleh. Baik, kata Allah, baik. Yang nggak boleh itu ria. Ria itu pamer. Aku loh sedekah dewe. Yang lain itu pelit-pelit. Aku loh sedekah. Nggak usah pamer. Kalau menampakkan tuh, lele sini le. Kita jajan. Kan kita tampak orang lain bisa melihat itu boleh. Nggak harus sembunyi-sembunyi. Lele. Nggak harus seperti itu. Itu nyembunyikan. Memang nyembunyikan. Tapi ya nggak harus seperti itu. Dipanggil aja langsung ke sini le. Nggak dapat, ada ini buat saku, ini buat jajan, boleh. Menampakkan itu, Bu. Lanjut, Bu. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Nah, kalau disembunyikan lebih, tapi boleh nggak menampakkan? Menyembunyikan? Boleh. Lanjut. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Terus belum, dan Allah akan menghapuskan dulu atasnya, Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Nah, jadi kalau kita sedekah, Allah akan ngapain? Menghapuskan dosa. Makanya kalau kita sedekah, yang kita dihapus Allah dosaku. Kan seperti itu. Ya Allah, saya sedekah ya Allah, kamu suruh ini ya Allah, supaya dihapus dosa. Makanya orang sedekah akan menghapus sedekah menghapus sedekah itu melunturkan marahnya Allah, meredam murka Allah. Sedekah menghapus dosa. Yang kedua apa tadi? Takwa tadi. Sedekah lapang sempit, kemudian nahan amarah, itu menghapus dosa apa enggak? Sama, nahan amarah itu bentuknya nanti adalah memaafkan. Nah, nahan amarah itu prakteknya, teknisnya memaafkan. Kan dia legowo, dia nggak jadi marah. Itu namanya memaafkan. Langsung kita ayat memaafkan itu menghapus dosa. Surat kelima Al-Maidah ayat 45. Ayatnya ini agak panjang Arabnya sebenarnya. Mau baca Arabnya apa terjemahannya aja ya? Langsung terjemahannya nggak apa-apa, Bu. Nanti saya baca Arabnya. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Wa katabna alaihim fiha, dan kami tetapkan di dalamnya, di dalam Taurat. Kitab siapa Taurat itu? Nabi? Nabi siapa? Daud. Terus apa lagi? Ada yang lain?
Boleh jawabannya ABCD ini. Nabi Musa, Nabi Musa Taurat, Nabi Daud Zabur, Nabi Isa Injil, Nabi Muhammad Al-Quran. Jadi ayat ini adanya di mana? Dulu ada di Taurat. Di dalam Taurat ayat ini adanya. Ini namanya ayat kisos. Jadi kisos itu memang pelajaran untuk Bani Israel aslinya. Orang-orang Yahudi itu masih memakai hukum ini, hukum kisos. Dipakai kembali di zaman Nabi, di zaman Islam. Wa katabna alaihim fiha. Kami tetapkan di dalam kitab itu, dalam Taurat. Anan nafsa bin nafsi. Jiwa dibalas jiwa. Kenal kisos? Tahu tentang kisos? Kisos itu membalas sesuai perbuatan, itu namanya kisos. Jiwa dibalas dengan jiwa, makanya ada hukum kisos. Kalau membunuh boleh dihukum balas bunuh. Kalau ahli warisnya menuntut, seperti itu. Diputuskan oleh hakim ya, jangan main hakim sendiri. Kalau hakim kita nggak memakai hukum itu nggak berlaku. Jiwa dibalas jiwa, mata dibalas dengan mata. Nyulek sekali, balas culek lagi. Itu namanya kisos. Nyulek, culek diri. Mata dibalas mata. Apalagi itu? Hidung dibalas hidung. Gigi dibalas gigi. Telinga dibalas ke telinga. Harus seimbang balasnya. Syaratnya kisos itu balasnya harus sama, nggak boleh melebihi. Kalau melebihi itu namanya melampaui batas, nggak boleh. Ibu-ibu umpamanya dipukul kawannya cetok, giginya putus satu, gigi dibalas gigi. Ayo sini golek no palu. Nah itu harus, tapi hakim aslinya yang memutuskan ya. Boleh dibalas titik untungnya siji. Itu namanya kisos. Pembalasan sesuai perbuatan. Gak boleh melebihi batas. Luka-luka pun ada kisosnya. Umpamanya dicakar. Bapak-bapaknya, lakinya dicakar istrinya. Berapa senti? Balas satu cakar yang sama. Wah, itu namanya kisos. Luka itu ada macam-macam. Ada luka badan, ada luka batin. Kalau ibu-ibu umpamanya disakiti lewat batinnya, dicaci ini apa bahasa Jawanya apa? Nyek umpamanya, dilok nih umpamanya. Wedus. Dus. Sakit hati kan? Ngomongin kita wedus. Boleh nggak balas? Boleh. Namanya kisos, boleh membalas. Ini hukum kisos. Ini kita menjelaskan hukum kisos. Dikata dilok nih wedus, balasnya ya macam nambah. Dus, sak cempene sisan. Sapi. Wedak kebuk, nah itu banyakan. Kalau wedus ya balas saja wedus, jangan tambah-tambah. Asu. Ojo nyes cukup balasnya yang sama. Asu. Ya 3 huruf aja kan? S. Jangan nambah lagi. Gawon. Kepanjangan itu. Itu melampaui batas. Itu namanya kisos. Umpamanya saya disakiti sekali, tak. Hidung saya dipukul, tak. Boleh nggak saya balas dalam hukum kisos? Boleh. Hak saya untuk membalas. Seandainya hak itu tidak saya ambil, itu namanya apa? Memaafkan. Memaafkan itulah namanya sedekah. Itulah menghapus dosa. Nah baca Bu yang sampai barang siapa yang mana tadi?
Barang siapa yang melepaskan hak kisos, Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. tahan. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, memaafkan, tidak ngambil, nggak aku bales, nah itu namanya tidak diambilnya haknya, itu namanya kafarot, sebagai penebus dosa baginya. Jadi kalau disakiti wong, memaafkan itu menghapus dosa orang yang disakiti. Jadi kalau di nyek wong, di lokne, di fitnah, maafkan, itu menghapus dosa kita. Istighfar paling efektif seperti itu. Gak usah astagfirullah. Tapi maafkan orang itu sudah cukup, itu menghapus dosa. Tilon, Ustaz itu ngoceh, tak maaf no. Masa orang kabeh. Itulah yang menghapus dosa. Sedekah menghapus dosa. Memaafkan menghapus dosa. Kalau lama setiap hari kita sedekah, setiap hari menahan amarah, memaafkan orang, habis nggak lama-lama dosa kita? Habis. Kalau sudah nggak punya dosa, masuk kemana kalau kita mati? Masuk surga. Itulah namanya takwa. Satu, segera mohon ampun. Bentuknya apa? Sedekah lapang nahan maafkan kesalahan. Itulah orang-orang yang berbuat baik. Lima ini dipegang, insya Allah menjadi semuanya menjadi orang yang bertakwa. Perintah takwa ini menjadi rukun dalam khutbah Jumat. Kalau ada khotib tidak menyampaikan takwa, itu salah. Makanya khotib pasti mengucapkan, ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Hei sekalian manusia, hei orang